semua kebijakan-kebijakan yang diterapkan belum berhasil memperbaiki situasi dan kondisi, terutama kebijakan di bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang terkesan hanya menjadi objek yang menguras uang negara untuk memproduk manusia-manusia yang menguras uang negara. Artinya, pendidikan yang diharapkan memproduk manusia-manusia produktif bagi kekuatan sebuah negara berubah menjadi pabrik yang memproduk manusia-manusia pencari kantor dan kota. Sehingga semua potensi ekonomi menjadi terlantar dan tak termanfaatkan. Intelektualitas semu menjadi ukuran berhasil dan gagalnya peserta didik. Sementara karakter dan moral terabaikan. Kegagalan ini semua manifestasi dari tidak terintegrasinya nilai-nilai iman dan Islam yang merupakan kultur masyarakat Aceh. Sementara ulama dengan lembaga pendidikan yang dikelolanya termarginalkan. Lebih aneh lagi, kita terjebak di dalam pembenaran atas kebijakan-kebijakan yang tidak bijaksana ini. Sistem pendidikan yang keliru bagi sebuah bangsa akan menghancurkan masa depan bangsa itu sendiri. Memisahkan agama dari semua bidang kehidupan dengan menjauhkan arahan ulama dari setiap kebijakan telah terbukti tidak mampu menggiring masa depan Aceh ke arah yang lebih baik. Mempertahankan diri dalam kebijakan yang terbukti keliru adalah sebuah kebodohan. Memaksa umat Islam untuk memisahkan diri dari aturan agamanya sama dengan melanggar hak asasi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Kata orang bijak, bercontoh pada yang sudah bertuah, pada yang menang, berguru pada pengalaman. Dalam sebuah perjalanan bangsa Aceh sukses dan jaya yang berpredikat salah satu 5 negara superpower hanya di saat Aceh tegas dan berani. Menjadikan Islam sebagai sistem dan regulasi dalam tatanan politik, sosial dan budaya, serta menjadikan ulama menjadi penentu dalam semua arah kebijakannya. Aceh tidak pernah bangkit di saat agamanya hanya dijadikan urusan pribadi semata. Agama sukses, Aceh sukses. Agama gagal, Aceh gagal. Islamisasi dunia pendidikan dan menjadikan karakter dan moral sebagai pondasi utama dalam sistem pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Membiarkan lembaga pendidikan yang dikelola para ulama tanpa perhatian yang memadai adalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita para pahlawan dan leluhur kita. Rakyat dan para ulama Aceh ingin suara ulama mendapat tempat dalam semua kebijakan pemerintahan Aceh. Janganlah disamakan satu suara ulama yang alim, taat dan berkarismatik sama dengan satu suara orang gila yang bebal. Tentu ini tidak adil dalam sebuah tatanan peradaban Islam Aceh. Aceh seharusnya memilih pemimpin bukan dengan cara lotre dan buntut, tapi melalui cara bermusyawarah dan mufakat. Masa kepemimpinannya pun bukan hanya 5 tahun, sehingga pemimpin Aceh terpilih tidak berpikir untuk korupsi dan khawatir tidak ada pekerjaan setelah 5 tahun kepemimpinannya. Dalam bidang kebudayaan, rakyat Aceh ingin budaya Aceh dilindungi dan dipagari dengan Islam, agar budaya impor yang merusak tidak ikut mewarnai cagar alam Islami bumi Serambi Mekah. Budaya sebuah bangsa berkaitan erat dengan perilaku bangsa tersebut. Maka jika budayanya dirusak, maka rusaklah bangsa tersebut. Budaya Aceh adalah pang ule buat ibadat, pang ule harkat megawa. Lemah hukum diatur le pangkat, lemah adat jahi raja. Lemah kanun tinggai bak kalam, lemah resam gadah budaya. Urang perintah yang atobut, urang tuhapet puputuh habah, urang kaya pintu betehah, urang jeroh lidah yang pegah habah, urang malim pelemah penguh, urang cebeh
yang tuang bilah. Urang careng tempat temanyang, urang ineng bak rumah tangga. Salah cok tak pulang, salah jalan tak gisa. Tamu pati alang, tamu perang papa. Adat tam se rubung, hukum tam se puri. Adat barang kapat jet takung, hukum han barang pat jet takia. Adat bak po temeruhum, hukum bak siah kuala. Kanun bak putropang, resam bak laksamana. Adat bak po temeruhum, yakni masalah adat orang Aceh hanya mengikuti orang yang telah almarhum. Hukum bak syah kuala artinya hukum dan keadilan rakyat diselesaikan oleh para ulama. Sedangkan kanun bak putrofang adalah sistem pemerintahan kota diurus oleh kepala pemerintahan. Sedangkan peraturan di gampung-gampung diurus oleh laksamana. Sebagaimana hadis maja resam bak laksamana. Aceh yang sedang kita bangun ini hendaknya menjadi Aceh yang utuh, kokoh dan kuat. Antara pemimpin dan rakyat punya visi dan misi yang sama, yaitu Islam. Jangan sampai tragedi Perang Cumbuk terulang kembali. Oleh karena itu, jangan lagi bangsa ini terkotak-kotak oleh berbagai kepentingan duniawi. Identitas bangsa Aceh harus dijaga dengan baik. Perbedaan alma mater, perbedaan daerah, jangan membuat bangsa Aceh terpecah belah. Di atas pundak kita ada semua permasalahan umat ini. Kita dituntut menjadi ilmuwan terbaik di abad ini. Mampukah kita mengembaninya, ataukah kita musnah bersama beban-beban kehidupan tersebut? Akhir-akhir ini, banyak pihak ingin membangun Aceh menjadi sebuah bangsa yang maju. Tidak hanya rakyat Indonesia, masyarakat internasional pun punya andil besar dalam membangun Aceh ke depan. Namun, atas dasar apa dan rencana siapa Aceh yang sedang kita bangun ini? Apakah berdasarkan rencana masyarakat Aceh sendiri atau berdasarkan rencana pihak lain? Akhir kata, mengapa ada yang fobia dengan Islam? Fobia pada syariat Islam. Janganlah kita menjadi bangsa yang penakut. Biarkan Aceh tercinta ini diurus oleh pahlawan yang berani membela Islam. Rakyat Aceh berharap pada ulama dan komunitasnya agar bangkit memperbaiki umatnya. Siapa lagi kalau bukan para ulama?